Terus? Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dok. Iya, suara saya terdengar jelas, dok? Jelas, Dok. Oke, terima kasih banyak, dokter Ruth, atas kesempatannya pada siang hari ini. Sudah boleh join bersama kita semua dengan Sobat Cihos di acara YouTube, live YouTube kita pada kali ini. Kita akan membahas tentang monkeypox ya, dok, atau cacar monyet ya, dok? Ya. Iya, dok, kan memang lagi rame nih ya, dok, tentang adanya virus cacar monyet atau yang biasa disebut dengan monkeypox. Nah, jadi di acara ini kita mau tanya jawab nih, dok, terkait apa sih itu monkeypox gitu ya, dok ya. Baik, tanpa berlama-lama, dok. Dokter Ruth, ini ada pertanyaan, kita akan tanya-tanya aja, dok. Sebenarnya monkeypox ini apa ya, dok? Apakah virus monkeypox atau cacar monyet ini sama dengan virus cacar air yang biasa kita sudah ketahui sebelumnya ya, dok? Atau yang biasa disebut dengan varicella, dok? Oke, jadi kan memang kalau dilihat sepintas memiliki kemiripan ya. Jadi cuman kan pada dasarnya beda. Jadi pada dasarnya kalau monkeypox itu kan adalah virus yang masuk pada kategori penyakit zoonosis, di mana yang berasal dari hewan kemudian ditularkan kepada manusia dan selanjutnya penularannya bisa dari manusia ke manusia juga. Nah, sementara kan selama ini yang kita kenal sebagai cacar air itu adalah virus varicella. Jadi secara penyebabnya juga beda. Kemudian jadi memang penampakannya sama. Jadi kan penampakannya itu ya gejala-gejala pada umumnya ada demam, kemudian standarnya ya ada ruam, lepuh-lepuh di badan ya, di seluruh badan. Nah, jadi memiliki kemiripan dalam hal ini. Tapi sebenarnya kan kalau kita melihat sejarahnya, monkeypox ini adalah penyakit yang awalnya ditemukan pada tahun 1958, jadi sebenarnya sudah lama ditemukan pada kumpulan monyet yang sebenarnya dipelihara untuk kepentingan penelitian. Nah, jadi kemudian pada tahun 1970 ternyata ditemukan bahwa penyakit ini dapat juga menginfeksi pada manusia, sehingga sebenarnya sudah agak lama, tapi karena akhir-akhir ini ditemukan kasus kematian di Nigeria dan Republik Afrika Tengah oleh karena virus ini, maka kemudian oleh WHO jadi dipublikasikan publikasikan secara masif dan intensif. Begitu, Dok. Jadi memang memiliki kemiripan dalam hal penampakannya dan gejalanya, tetapi penyebabnya beda. Seperti itu. Oke, baik, dok. Jadi sebenarnya monkeypox ini sudah ada lama ya, dok. Cuman mungkin baru lagi muncul dan cukup banyak orang yang terpapar ya, dok ya. Ya, menghebohkan karena memang banyak yang terpapar dan kemudian ada yang menyebabkan kematian. Seperti itu, Dok. Baik, dok. Dok, ini ada yang bertanya dari live YouTube, dok. Dari Double J Mom. Kalau dilihat dari tingkat keparahannya, dok, sama apa sih antara bedanya monkeypox sama varicella? Apakah mungkin monkeypox lebih parah atau sama saja, dok? Jadi kalau jadi kalau persamaan itu sama-sama memiliki gejala demam, kemudian ya demam, mialgia atau nyeri-nyeri seluruh tubuh, tidak ada nafsu makan, lemas, dan muncul ruam-ruam di tubuh ya, terutama di wajah, di tungkai tangan, ya badan. Tapi memang pada monkeypox ada gejala khusus yaitu disertai dengan pembekakan pada kelenjar getah bening. Jadi biasanya di leher dan di ketiak. Nah, sementara kalau pada varicella tidak ada. Nah, kemudian kan kalau varicella tidak menyebabkan kematian karena dia self-limited disease ya, 2 minggu ya sembuh gitu. Dan sesudah masa misalnya 10 hari dia sudah tidak menjangkitkan lagi. Nah, sementara kalau monkeypox dia lebih berat karena ditemukan kasus kematian dan kasus kematiannya karena komplikasi seperti pneumonia, kemudian infeksi kulit sekunder, infeksi pada mata, dan lain-lain. Dan secara lebih khususnya, nah kalau penyakit varicella itu kita bisa sambil
menunggu aja sembuh sendiri. Sementara pada monkeypox benar-benar harus diawasi, jangan-jangan terjadi perburukan. Nah, bedanya juga kalau varicella itu kan sangat gatal. Nah, kalau pada monkeypox relatif tidak disebutkan laporan-laporan yang gatal yang berlebihan. Iya, Ya, jadi baik. mungkin flu-nya ya yang satu gatal banget, yang satunya tidak terlalu. Dan memang harus ada kontak. Jadi kontak entah dengan pasien yang monkeypox ataupun kontak dengan hewan yang terindikasi sakit seperti itu. Jadi hewan ini khususnya pengerat dan primata. Jadi ya karena monkeypox ya, jadi memang monyet ya seperti itu. Jadi yang menyebarkan itu kalau dari si monkeypox bisa dari orang yang terjangkit, juga dari hewan pengerat ya dok ya, kayak primata. Iya, baik dok. Iya. Sedangkan kalau varicella orang ke orang aja ya dok? Iya, kalau varicella kan dari orang ke orang dan memang sebelumnya pasti ada kontak juga, kontak dengan misalnya keluarga kita yang varicella cacar air seperti itu. Iya, baik dok. Ada lagi dok masuk dari F Budiman dok di live chat. Dokter Ruth, apakah monkeypox bisa mengarah kepada kondisi kematian apabila tidak ditangani dengan baik gitu? Apalagi ada kondisi mungkin anak-anak yang tubuhnya lebih lemah ataupun juga lansia gitu. Tadi dokter udah sempat mention juga ya. Ya, betul. Jadi memang kan komplikasinya itu lebih ke arah karena penyakit infeksi yang ketambahan dengan si monkeypox ini. Jadi memang pada dasarnya kan penyakit virus dia akan kena ke kita kalau tubuh kita lemah. Nah, kalau anak-anak, orang tua, lansia, atau pasien-pasien dengan penurunan kekebalan tubuh, atau misalnya mengkonsumsi obat-obat yang memiliki efek samping menurunkan kekebalan tubuh, maka resiko monkeypox ini menjadi berat ya ada. Jadi dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, memang kalau ada gejala dan memang ada riwayat kontak, sebaiknya memang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan misalnya keadaannya masih ringan ya berarti melakukan isolasi mandiri, dan kalau misalnya keadaannya mulai muncul keadaan yang berat, maka harus memang melakukan perawatan seperti itu di fasilitas kesehatan. Baik dokter, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bapak F. Budiman. Lalu ada juga dari Bapak Frederick. Dokter, bagaimana sebaiknya mengantisipasi agar tidak terpapar monkeypox? Lalu kalau langkah mitigasinya dok, gimana kalau sudah terpapar agar tidak membahayakan orang lain, terutama anak-anak? Jadi kalau memang supaya tidak terpapar ya memang kita pada prinsipnya mungkin karena kita sudah terbiasa dengan keadaan COVID ya dalam 2 tahun terakhir, maka supaya kita tidak terpapar ya memang pertama kita harus mengurangi aktivitas di tempat-tempat yang ramai. Jadi melakukan pembatasan misalnya di tempat-tempat yang ramai, mengurangi kunjungan ke tempat yang ramai, kemudian apabila pun kita di tempat yang ramai kita melakukan menjaga higiene, jadi menggunakan disinfektan atau hand sanitizer seperti itu, menggunakan masker, dan mencegah kontak dengan orang yang sakit. Gitu. Jadi misalnya dan hewan gitu. Kalau jadi dikatakan kan yang bisa menularkan itu misalnya kita dicakar sama binatang yang pengerat ke primata ini si monyet, dan mencegah memakan daging-daging dari hewan-hewan seperti ini ataupun yang kurang matang seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah terkena, misalnya kita merasa nih ada riwayat kontak dengan orang yang beresiko monkeypox ataupun binatang tersebut, maka kita harus melakukan isolasi mandiri selama 21 hari sambil kita mengevaluasi apakah kita ini ada gejala atau tidak. Jadi kalau tidak ada gejala ya berarti tidak terkena. Kalau misalnya ada gejala berarti harus melakukan pemeriksaan. Jadi dalam waktu 21 hari itu kita harus melakukan pembatasan diri, mengurangi kontak, mengurangi jalan-jalan ke tempat yang ramai, sehingga apabila kita juga terkena, maka kita tidak akan berpotensi menularin ke orang lain. Jadi seperti itu. Ya, baik dok.
Jadi mudah-mudahan Pak Frederick pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi untuk mencegahnya salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan ya. Dan juga tentunya kalau sampai terkena pun juga ya mau tidak mau harus isolasi diri dan membatasi mobilitas ya dok ya. Agar tidak menularkan ke yang lain. Dan ini ternyata kita juga bisa menularkan ke hewan pengerat juga dok ya. Kalau misalnya kita terkena, ada kita piara hewan hewan gitu bisa tertular ya dok? Kan kalau secara penelitiannya memang sampai saat ini belum ada pembuktian dari manusia bisa menularkan ke hewan. Tetapi memang ya lebih hati-hati sih. Ibaratnya kalau kita udah sakit, memang sebaiknya kita mengurangi kontak dengan orang lain ataupun hewan karena juga bisa terkena ya. Maksudnya walaupun memang sampai saat ini belum ada laporan yang secara ilmiah gitu bahwa manusia bisa menularkan ke binatang seperti itu dok. Ya baik dokter, terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Bowo Winarso nih dok. Bapak Bowo menanyakan penyakit cacar pada manusia katanya nih dok hanya menyerang sekali seumur hidup. Apakah begitu pula dengan monkeypox dok? Kalau sudah sekali terkena tidak akan terkena lagi? Oke, jadi kan memang kan kalau paparan pertama dengan cacar air, sesudahnya kalau daya tahan tubuh kita lemah, kemudian ada paparan lagi kan yang muncul adalah herpes ya, seperti itu. Nah, tapi kalau si monkeypox ini memang sampai saat ini belum ada laporan secara ilmiah, tapi dikatakan memang kalau muncul udah pernah terkena, maka kita akan terbentuk kekebalan. Nah, tapi kekebalan ini sekali lagi belum ada pembuktian ilmiah bertahan berapa lama sehingga ya memang resiko kena lagi ya ada gitu. Seperti itu dok. Karena kan jenis ada resiko untuk terkena lagi ya dok ya? Iya, jadi memang belum ada pembuktian, tapi jenis virusnya kan beda dok. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang seperti di varicella memang cuma sekali, dan di monkeypox juga cuma sekali, belum ada laporan dok. Bisa terkena lagi atau tidak, jadi belum bisa dibuktikan. Oke, baik dokter. Lalu ada pertanyaan juga dari Ibu Asna. Apabila anak sudah pernah vaksin cacar air ya, apakah boleh untuk melakukan vaksin lagi dok? Vaksin kembali, jadi biar memperkuat antibodi. Jadi kan kalau udah vaksin cacar, tidak perlu ya untuk divaksin lagi kalau untuk cacar. Karena pun si vaksin cacar air tidak akan berpengaruh ke monkeypox, jadi tidak akan menimbulkan kekebalan. Karena kan penyebab virusnya beda. Jadi kalau si cacar air ini tidak bisa. Nah, jadi sekarang kan yang lagi dikembangkan adalah virus cacar, vaksin cacar, yaitu yang dulu digunakan untuk penyakit smallpox. Tapi kan kita ketahui bersama per tahun 1980 kan udah dinyatakan penyakit cacar ini udah punah dari seluruh dunia, sehingga orang-orang di atas kelahiran 1980 itu rata-rata sudah tidak divaksin smallpox. Nah, jadi sekarang vaksin ini justru yang lagi dikembangkan untuk diberikan kepada orang-orang yang memang beresiko terkena dan di fasilitas perawatan monkeypox ini. Jadi yang digunakan adalah vaksin smallpox. Jadi kan kalau kita di Indonesia belum ada vaksin penggunaan vaksin smallpox ini belum dilakukan secara massal. Sehingga memang kalau memang pertanyaannya apakah vaksin untuk si cacar air perlu diulang, sih jawabannya sih tidak usah. Karena sasarannya pun beda, si vaksin cacar air tidak akan melindungi terhadap si penyakit monkeypox seperti itu dok. Oke, jadi vaksin cacar air tidak akan melindungi kita dari cacar monyet gitu ya dok ya? Iya begitu dok. Tapi apakah kalau misalnya mau mengulang lagi vaksin cacar air mungkin dok? Boleh dok? Bisa? Kan kalau di konsensus imunisasi sih udah tidak perlu dok. Yang kita vaksin booster lagi kan biasanya hepatitis aja dok. Tapi itu pun melihat pada kadar antibodi yang terbentuk seperti itu. Baik dokter. Baik Bu Asna ya, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Asna. Lalu ada pertanyaan lagi dari Erlina, Ibu Erlina. Jika monkeypox menular pada anak,
yang punya sejarah autoimun, apakah kalau divaksin cacar lagi akan membahayakan untuk dirinya? Jadi ini kan vaksin cacar yang dimaksud nggak ngaruh ya? Cacar air ya. Jadi kan pada dasarnya pertama kalau pasien lagi sakit, pertama kan udah nggak bisa divaksin, mau vaksin apapun. Kalau kita lagi batuk pilek atau diare atau demam, kan otomatis nggak boleh divaksin. Kemudian yang kedua, kalau seumpama pasien-pasien autoimun, pada dasarnya itu kan divaksin apabila keadaannya sudah terkendali. Jadi misalnya vaksin COVID pada pasien-pasien autoimun, kalau keadaannya terkendali, kemudian yang hanya yang autoimun yang lokal, bukan yang sistemik, itu masih bisa divaksin. Tetapi kalau sekarang kan yang ada vaksin cacar air nih, kalau mau dipakai untuk pencegahan monkeypox nggak ada gunanya. Jadi memang tidak usah divaksin gitu, apalagi kalau anaknya sementara autoimun dan mendapatkan terapi untuk penyakit autoimun seperti itu. Karena pasti kan kalau mendapatkan terapi untuk autoimun, kekebalan tubuhnya kan ditekan. Nah, sementara tujuan kita pemberian vaksin adalah merangsang tubuh membentuk antibodi. Jadi pasti tubuh tidak akan cukup untuk membentuk antibodi. Jadi useless gitu, Dok. Baik, dokter. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Fajar Nugraha. Siang, Dok, izin bertanya, jika ada yang terkena monkeypox, apakah tingkat penularannya seperti setinggi COVID, gampang menular maksudnya, Dok? Orang ke orang. Harusnya sih enggak ya, karena kan kalau COVID kan memang tingkat penularan sangat tinggi ya, apalagi strain virus yang bermutasi. Nah, kalau si monkeypox ini kan memang harus ada kontak erat. Jadi misalnya orang yang terkena, kemudian kita terkena serpihan kulitnya. Jadi serpihan kulitnya atau misalnya kontak dari mulut ke mulut. Nah, kan kalau report dari kasus-kasus yang ada, kebanyakan monkeypox ini kan terkena pada penyuka sesama jenis ya yang melakukan kontak seksual dengan misalnya lelaki sama lelaki atau misalnya lelaki ke perempuan tapi sering bergonta-ganti pasangan. Nah, itu jadi memang harus ada kontak tatap muka, kontak langsung, kontak erat, kontak fisik yang menyentuh si kulitnya atau serpihan kulitnya. Jadi kalau akan memberat seperti wabah COVID sih harusnya enggak ya, karena penularannya harus memang ada kontak erat seperti itu, Dok. Oke, baik, Dok. Jadi pada dasarnya apa sih yang perlu diperhatikan, Dok, kalau misalnya gejala dari monkeypox ini apa gitu, Dok? Jadi yang perlu kita perhatikan demam ya, demam. Kemudian tapi kan semua penyakit pasti demam ya, namanya semua penyakit infeksi, mau demam berdarah, tifus, semuanya pasti demam, COVID demam. Jadi dia ada demam, kemudian sakit yang khas pada virus adalah nyeri seluruh badan atau nyeri terutama di kepala, sakit kepala ya, dan muncul ruam-ruam di tubuh yang bulat-bulat, vesikel, berisi lepuh cairan, kemudian nyeri ke seluruh tubuh, dan ada pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan si lepuh ini tidak terlalu gatal. Jadi itu sih, Dok. Jadi harus ada lepuhnya yang seperti cacar air. Kalau tidak ada lepuhnya ya pasti bukan monkeypox. Kasusnya sudah ada belum ya, Dok, di Indonesia atau di Tangerang gitu? Oke, kalau laporannya sih, Dok, belum ada, Dok, sampai saat ini. Belum ya, Dok, ya? Tapi sih Kemenkes sudah mempersiapkan regen-regen untuk dapat mendeteksi. Jadi seumpama misalnya kita temukan kasus yang klinis gejalanya karena monkeypox, maka kita akan mengirimkan pemeriksaan untuk memastikan. Baik, dokter. Lalu kalau ada ibu menyusui ternyata terkena cacar monyet, apakah dia dapat terus menyusui anaknya, Dok, atau harus dihentikan dulu atau gimana, Dok? Jadi kita harus melihat kasus per kasus ya. Jadi pada dasarnya sih tidak menular, belum ditemukan bahwa monkeypox ini menular lewat ASI. Jadi sebenarnya air ASI-nya bisa, tapi kan si ibu menyusui ini kan banyak apa ya, bentol-bentol di tubuhnya, si vesikel. Jadi kalau dia menyentuh si bayi otomatis dapat terkena. Nah, sementara kan bayinya rentan. Jadi mungkin kalau tetap memberikan ASI paling di pumping ya, Dok.
dipumping terus diberikan gitu. Karena harus menghindari kontak, dan si ibu pada saat melakukan pumping dan lain-lain dia harus menutup dengan perban ke seluruh vesikel-vesikel lepuh-lepuh yang ada di tubuhnya, sehingga tidak ada serpihan kulit yang kena. Jadi harus betul-betul kalau mau tetap memberikan ASI harus tetap betul-betul mencegah sehingga serpihan kulitnya nggak ada yang terikut gitu dalam kemasan-kemasan atau mungkin permukaan botolnya. Jadi sesudah misalnya dipumping harus benar-benar dilakukan sterilisasi gitu. Seperti itu, Dok. Sama juga terhadap kain-kain di sekitar sehingga mencegah si serpihan kulit kena terkontak ke bayinya. Iya. Jadi sebaiknya sih kalau memang terkena cacar monyet ini, ibu menyusui lebih baik tidak menyusui langsung ya, Dok ya? Iya, betul, Dok. Oke, baik dokter. Lalu apakah virus monkeypox ini, Dok, bisa menular lewat transfusi darah, Dok? Jadi memang tidak ada bukti bahwa virus ini menular melalui transfusi darah. Akan tetapi memang kalau lagi sakit ya sebaiknya tidak tidak memberikan donor kan. Jadi kan kalau lagi sakit, lagi kena monkeypox ya jangan mendonorkan darah gitu. Dan petugas PMI juga kan pasti akan melakukan screening apakah lagi sakit. Kalau lagi sakit kan tidak boleh untuk mendonorkan darah seperti itu. Sampai sekarang belum ada vaksinnya kan ya, Dok ya, untuk cacar monyet ini ya, Dok? Jadi sekarang yang lagi dikembangkan itu adalah vaksin smallpox, Dok. Jadi yang penyakit zaman dulu variola, tapi kan kita tahu bahwa memang udah nggak ada lagi ya cacar itu di seluruh dunia. Jadi vaksin variola ini, si smallpox ini yang lagi dikembangkan untuk digunakan. Jadi misalnya di Amerika itu udah beberapa komunitas yang diberikan vaksin ini khusus untuk misalnya prioritas pada orang-orang mungkin tenaga kesehatan di mana fasilitas akan dilakukan misalnya isolasi apabila ditemukan kasus monkeypox. Jadi udah ada beberapa yang diberikan, tapi memang kan vaksinnya masih terbatas. Jadi memang kalau di Indonesia belum dilakukan vaksin, Dok, untuk monkeypox ini. Terapinya biasanya diapain dulu ya, Dok, kalau misalnya sampai terkena, Dok? Jadi kalau sekarang itu terapinya masih suportif dan simptomatik. Jadi ya pemberian cairan supaya tidak dehidrasi, bila demam diberikan antipiretik, anti demam, misalnya ada sekunder infeksi diberikan antibiotik, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh dikasih vitamin. Jadi seperti itu sih, suportif aja, Dok. Dan yang kita mendeteksi misalnya mencegah terjadinya komplikasi seperti gagal ginjal akut, kemudian pneumonia, hal-hal seperti itu, Dok, jadi yang dilakukan. Jadi kalau terapi khusus untuk si virusnya sampai saat ini sih belum ada, Dok. Belum ada untuk terapi khususnya belum ya, Dok ya? Iya. Lalu kalau misalnya ada seseorang merasa ada gejala curiga ke arah cacar monyet gitu ya, Dok, sudah mulai ada ruam-ruam di kulit gitu, demam gitu ya, Dok. Apa yang perlu dia lakukan pertama kali, Dok? Jadi yang pertama kali misalnya nih lagi demam, ya otomatis minum obat demam, Dok. Kalau misalnya udah muncul lepuh-lepuh di kulit, dia memang harus ke tenaga kesehatan untuk memastikan ini cacar monyet atau cacar air. Jadi kalau gatel, nyeri banget, itu kan ke arah cacar air ya. Dan nanti sama tenaga kesehatannya akan dilakukan tracing, apakah ada kontak dengan orang ini seperti ini sebelumnya. Kan sekarang kan kalau kita di Indonesia kan belum ada. Otomatis akan ditanya apakah habis bepergian dari luar negeri, atau habis misalnya ke kebun binatang, atau apakah habis mengkonsumsi daging-daging ekstrim ya, misalnya daging monyet gitu ya, daging tikus. Nah, mungkin hal-hal itu yang akan ditelusur nanti. Kalau itu semua tidak ada, ya kemungkinan sih memang hanya cacar air. Baik, Dok. Lalu ada lagi pertanyaan, Dok, dari Bapak F. Budiman lagi. Ada masukan nggak, Dok, kira-kira makanan atau suplemen apa yang perlu ditambahkan buat kita saat ini untuk mencegah virus-virus, salah satunya virus cacar monyet ini? Jadi kan kalau yang sudah terbukti ada efek untuk pencegahan replikasi virus ya, tablet zinc ya, tablet zat besi, kemudian vitamin D juga itu meningkatkan daya tahan tubuh. Paling ya kalau vitamin C kan kita udah kombinasi rutin ya, mungkin kita bisa melihat apakah vitamin kita itu memang sebaiknya mengkonsumsi yang sudah kombinasi. Jadi udah ada vitamin C-nya,
kemudian vitamin D-nya, tablet zat besi, itu sih yang asam folatnya, karena memang secara alami itu dapat menghambat replikasi atau perkembangbiakan dari virus. Itu aja sih. Memang selain kita harus rutin mengkonsumsi sayuran, buah-buahan. Tujuannya sih untuk menarik si zat besi itu. Karena zat besi dan vitamin D memang ada efek untuk menghambat replikasi dari virus. Kira-kira dok, apakah ada kemungkinan wabah yang sudah terjadi di beberapa negara seperti Eropa, ya, Amerika gitu, apakah ada resiko untuk menyebar menjadi wabah yang lebih besar, dok? Memang sih resiko untuk menyebar menjadi wabah yang lebih besar ada, cuman kalau lihat dari tipe penjalarannya dan yang selama ini report-reportnya ya, kalau ke Indonesia sih mungkin agak kurang ya, karena kan negara kita udah banyak belajar lah dari kasus COVID kemarin, sehingga pada saat kasusnya datang, kita udah lebih siap lah untuk melakukan isolasi dan lain-lain, karena kita juga kan negara kita udah punya mapping misalnya rumah sakit yang dapat melakukan isolasi terhadap penyakit-penyakit menular ini. Jadi saya rasa sih kalau bakal berkembang seperti yang COVID sih agak kurang, karena memang kan dia kalaupun aerosolnya itu pun kalau penularan melalui aerosol masih sementara diteliti gitu dok. Memang yang pasti kena tuh kalau kayak ada kontak sama serpihan kulit. Jadi kalau hanya batuk dan lain-lain dengan jarak, kalau kita menjaga jarak itu pasti nggak akan kena nih kalau si monkeypox. Itu loh dok. Baik dok, terima kasih. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kali ya dok ya, untuk mungkin para sobat Cihos yang ada bertanya, mungkin yang kelewat, mohon maaf sebelumnya, namun nanti mungkin dapat untuk di acara selanjutnya atau mungkin dapat berkonsultasi langsung dengan Dr. Ruth ya dok. Dr. Ruth sendiri ada di Ciputra Senin sampai Sabtu ya dok? Iya dok. Iya, dari jam 10 sampai jam berapa dok? Jam 2 ya dok? Jam 2, iya dok. Iya. Ini pertanyaan terakhir dok. Ibu hamil, kalau misalnya terkena cacar monyet ini dok, apa kira-kira dapat membahayakan janinnya ya dok? Jadi kan semua penyakit virus, apalagi kalau terkena pada trimester pertama, itu kan trimester pertama itu 3 bulan pertama adalah fase pembentukan semua organ ya. Jadi sementara kalau udah trimester kedua, trimester ketiga hanya lebih ke arah pematangan. Jadi memang kalau terkena pada 3 bulan awal sama seperti cacar air aja, itu memang beresiko dapat menyebabkan cacat bawaan penyakit kongenital pada bayinya. Memang sih pada monkeypox ini belum ada laporan ilmiah terjadi suatu gangguan cacat bawaan pada pasien yang terkena, karena sampai kita mungkin penyakit masih baru ya yang menjadi wabah terakhir. Nah, tetapi memang kalau lagi hamil awal ataupun sementara hamil ya pada dasarnya memang harus benar-benar menjaga kebersihan, mengurangi kontak dengan orang lain, karena kan batuk pilek biasa pun kena virus apapun pada tahap awal kehamilan ataupun pada saat kehamilan itu komplikasinya bisa banyak dok. Sehingga memang ya kak, sebisa mungkin jangan sampai sakit gitu kalau lagi hamil. Harus betul-betul memakai masker, menjaga jarak, mencegah kunjungan ke tempat-tempat yang kerumunan, tempat hiburan, hal seperti itu harus selalu menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, seperti itu dok. Iya. Mungkin Sobat Cios juga mungkin sudah terbiasa ya dok ya, apalagi kita sudah mengalami pandemi COVID hampir 2 tahun lebih, jadi ya kurang lebih cara menjaga preventif diri ya seperti kita saat ini ya dok ya, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, pakai masker gitu kurang lebih ya dok. Ya, baik Dokter Ruth, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dokter sehat selalu, dan mungkin dok ada key message yang bisa dokter sampaikan buat para sobat Cihos di akhir acara ini dok, apa aja yang terkait monkeypox ini dok, bagaimana cara menghindarinya dan apa yang perlu kita bawa pulang nih dok. Oke, jadi kan memang karena akhir-akhir ini ya kita lihat, karena memang ibaratnya pandemi COVID belum juga selesai dan muncul
penyakit-penyakit yang baru, penyakit-penyakit lain yang kita lihat gampang sekali menjadi wabah. Oleh karena itu, memang kiranya penjagaan protokol kesehatan dan kesadaran diri kita itu semua harus selalu ditingkatkan dan jangan kendor, jangan prokes kita menjadi kendor karena kita melihat oh ini nggak apa-apa lah, udah mau selesai, kita juga udah divaksin COVID dan lain-lain. Jadi itu sih saya himbau kepada rekan-rekan CEO sekalian yang menonton YouTube ini. Kemudian yang memang nutrisi makanannya harus memang benar-benar mengandung antioksidan, kemudian banyak mengkonsumsi vitamin. Vitamin dalam arti yang lebih bagus memang yang alami ya, sayur dan buah-buahan seperti itu. Kemudian memang kalau sakit jangan terlalu lama membiarkan. Jadi misalnya 3 hari belum sembuh, itu udah harus mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya di fasilitas kesehatan terdekat, walau mungkin hanya klinik biasa atau dokter-dokter yang ada di fasilitas kesehatan ya. Nah, yang tingkat 1. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada kesembuhan, belum itu memang sebaiknya mengejar melakukan pemeriksaan lagi gitu sampai betul-betul pasti nih sakitnya apa. Jangan hanya menganggap remeh aja karena kalau diobati dari masih awal itu masih belum banyak komplikasinya. Seperti itu aja, Dok. Baik dokter, terima kasih banyak. Semoga Sobat Cihos yang sedang menonton live YouTube kita kali ini dapat selesai menonton ini dapat membawa beberapa ilmu yang bermanfaat sekali dok untuk kita menjaga diri kita agar tidak terkena dari virus-virus. Salah satunya adalah virus cacar monyet ini ya. Iya, Jadi Dok. biar sobat-sobat Cihos juga bisa menjaga diri ya dan menjaga keluarga di rumah. Baik, terima kasih banyak dok. Sampai bertemu lagi di acara YouTube kita selanjutnya ya dok. Ya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.